Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IKM B, kelompok B yang beranggotakan Adeline Alia Ramadan, Hadir. Khofifah Ayu Kusuma Ningtyas, Hadir. Gina Baina Putri Bauti, Hadir. Inka Puspita Ningrum, saya sendiri, Lydia Ayu, Hadir. Tahnia Sabita, Hadir. Kiara Hasna Azharo. Hadir. Di sini kami akan mempresentasikan review jurnal yang bertemakan sitologi dan antipatologi. Kata kunci yang kami gunakan untuk mencari artikel ini adalah yang pertama sitologi, lalu stem and cell, lalu dilanjutkan dengan degeneratif, lalu kita ambil artikel yang dirilis mulai tahun 2020. Lanjut kita limit pada submaterial. Dengan begitu, kami mendapatkan 5 artikel yang direview dan dibandingkan isinya, yaitu untuk artikel pertama berjudul Chondropex, a high throughput alginate fibronation micromass platform for in vitro human cartilago formation. Identitas dari jurnal yang direview adalah jurnal berupa jurnal Biofabricans, yaitu jurnal ilmiah per-review yang mencakup penelitian yang mengarah pada pembuatan model biologi tingkat lanjut, produk terapi medis, dan sistem biologi non-medis yang ditulis oleh kimia White, Maria C. De Andres, Julia Wells, Matthew Delpy, Manuel Salmeron Sanchez, Richard O. C. Orevo yang berjudul tadi, yang dirilis atau diterbitkan pada tanggal 30 September 2020 dengan volume ke-12 rentang halaman 1-14 serta dapat diakses pada situs ini. Lanjut ke abstrak. Dalam artikel ini menjelaskan tentang rekayasa konstruksi untuk pemeliharaan dan perluasan sel-sel yang diperlukan untuk pembuatan tulang rawan yang direkayasa darinya. Meskipun saat ini terbukti sulit merekayasa, namun rekayasa yang dilakukan ini berbasis mikrofluida alginat fibronectin inovatif yang diberi nama Chondropex. Hasil menunjukkan bahwa rekayasa yang dibuat berbasis mikrofluida ini dapat mendukung chondrogenesis manusia yang dapat digunakan untuk terapi berbasis perbaikan tulang rawan. Latar belakang yang digunakan untuk membuat penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk membuat suatu metode yang tepat guna pemeliharaan dan perbaikan tulang rawan. Karena tulang rawan yang rusak dapat menyebabkan osteoartritis yang merupakan patologi kronis sendi yang paling umum. Banyak literatur yang telah menjelaskan metode yang tepat untuk menghasilkan jaringan dengan skala kecil dari kartilago yang diinginkan dan terus berkembang menjadi model 3G. Namun, metode tersebut masih menunjukkan kekurangannya. Di artikel ini akan menjelaskan studi terbaru, yaitu perangkat mikrofluida yang memiliki keunggulan dalam menghadirkan kontrol spatio-temporal yang tak tertandingi pada kondisi mikrolingkungan yang diperlukan. Rekayasa ini diberi nama Chondropex yang merupakan struktur berbasis hidrogel. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini atau yang dijelaskan dalam artikel ini terdapat 11 metode atau tahapan yang diperlukan, yaitu pertama adalah isolasi dan kultur SSTS yang berasal dari sumsum tulang manusia. Yang kedua dilanjutkan dengan isolasi dan kultur kondisit artikular manusia. Yang ketiga yaitu fabrikasi mikrofluida. Yang keempat enkapsulasi sel. Yang kelima uji kelayakan dilakukan setelah inkubasi hidrogel selama 1 jam. Selanjutnya tahap keenam yaitu isolasi dan kuantifikasi RNA. Tahap keenam
Nah, selanjutnya ke tahap ketujuh yaitu sintesis DNA dan menganalisis ekspresi mRNA. Selanjutnya ke tahap ke-8 yaitu menganalisis ekspresi miRNA. Yang ke-9 yang terakhir yaitu menguji imunosorben terkait enzim. Selanjutnya ke-10 histologi dan tahapan terakhir yaitu analisis statistik. Lanjut ke hasil dan pembahasannya. Dari penelitian yang telah dilakukan menghasilkan model Chondropex yang berbasis mikrofluida atau mikrogel. Volume yang dihasilkan dari rekayasa ini memiliki rasio volume yang efisien, sehingga menambah keunggulan dari konstruksi ini. Dengan metode ini juga dapat mengurangi tegangan geser yang dialami karena desain saluran dan laju aliran rendah dari desain mikrofluida ini. Perbedaan yang mungkin dari penelitian ini terletak dengan pengamatan bahwa di Chondropex yang direkayasa, TGF B1 juga terikat ke Fn dan disajikan dari fase padat, dengan lebih mudah diakses oleh sel-sel yang dienkapsulasi dan dengan demikian mendukung diferensiasi kondrogenik Chondropex yang mengapsulasi HAC yang dibudidayakan in vitro selama 28 hari di hadapan TGF B1 atau TGF B3 menunjukkan peningkatan proliferasi sel yang dibuktikan dengan peningkatan deposit kolagen dengan pewarnaan Sirius red samar dibandingkan dengan kontrol. Pewarnaan Alician blue yang relatif intensif dari matriks tulang rawan dan pretoglikan dalam Chondropex yang dibudidayakan di hadapan dari TGF B3 berkorelasi dengan studi ekspresi gen yang diamati dari kolagen 2 dari sampel yang diperlakukan serupa. Serafin O menodai pleonion dan algirinat. Dengan demikian, pembentukan tulang rawan baru di Chondropex bisa sulit ditentukan. Namun demikian, distribusi inti dalam Chondropex dapat diamati dengan jelas. Kurangnya pewarnaan hijau cepat yang diamati menegaskan tidak adanya pembentukan tulang dalam bagian-bagian ini. Selanjutnya, kesimpulan dalam jurnal ini yaitu temuan yang dilakukan oleh penelitian telah berhasil menunjukkan bahwa dapat menyediakan lingkungan biometrik yang sesuai untuk pembentukan tulang rawan hialin in vitro. Studi saat ini menggambarkan aplikasi potensial untuk TGF-B1 platform Chondropex alginat Fn sebagai sistem bioprinting dan kultur 3D yang dapat diterapkan untuk regenerasi jaringan tulang rawan dengan aplikasi terapeutik di dalamnya. Lanjut ke artikel selanjutnya. Ya, artikel kedua dengan judul Endothelial Cell Support Osteogenesis in an In Vitro Vascularized Bone Model Developed by 3D Bioprinting. Identitas dari artikel yang direview termuat dalam jurnal Biofabrication volume 12 nomor 1 yang ditulis oleh Irene Chiesa dan lain-lain. Kemudian diterbitkan pada tahun 2020 dengan rentang halaman 1 sampai 16 serta dapat diakses di link yang tertera. Untuk bagian abstrak, dalam artikel ini dijelaskan bahwa penulis berhasil merealisasikan model tulang dengan vaskularisasi yang kuat hanya dalam 4 minggu budaya. Penulis menyoroti bahwa inklusi sel endotel secara lebih realistis dalam mendukung osteogenesis. Artikel ini berfokus pada pengembangan model tulang vaskularisasi in vitro menggunakan perancah bioprint gelatin hidroksi apatit atau gel NHA 3 dimensi. Dari pendekatan yang digunakan ini menghasilkan suatu model in vitro
yang terinspirasi secara biologis dari tulang vaskularisasi yang mensimulasikan de novo morfogenesis dari pembuluh kapiler. Selanjutnya, latar belakang. Pembuluh darah sangat penting dalam perkembangan tulang dan menjaga jaringan tulang. Namun pada kenyataannya, selama osifikasi intramembran, kapiler menyerang zona mesenkim, sedangkan pada osifikasi endokondral mengambil pembuluh darah yang menginfiltrasi. Selain itu, kendala utama terjemahan in vivo rekayasa jaringan tulang adalah kurangnya valkurisasi. Implan tulang valkurisasi dapat mengobati kerusakan. Boleh di-scroll. Dapat mengobati kerusakan tulang dengan efektif. Beberapa tahun terakhir, berbagai upaya dilakukan untuk menghasilkan konstruksi tulang valkurisasi in vitro dengan menggabungkan prekursor osteogenik dan progenitor vaskular. Sistem kultur bersama telah sering dilakukan bersama osteogenesis dan vaskulogenesis. Kultur bersama kompleks dan memiliki pengaruh signifikan pada hasil akhir. Dalam literatur yang ada, Rio et al. Dilakukan kultur bersama sel endotel vena umbilicalis manusia, Hufech dan HMSC, yang telah dibedakan menggunakan induksi sekuensial dan mencapai pembentukan jaringan mirip vaskular di dalam matriks yang sedang berkembang. Karya yang ada menjelaskan teknik fabrikasi konvensional untuk perancah rekayasa tulang terapi kontrol konektivitas antar pori tidak dimungkinkan. Beberapa tahun terakhir, bioprinting semakin banyak digunakan untuk fabrikasi scaffold untuk memberikan kontrol lebih terhadap desain scaffold. Dengan demikian, memiliki kemampuan yang lebih terorganisir dengan tipe sel yang berbeda. Tujuan peneliti dalam penelitian adalah untuk mengembangkan model tulang vaskularisasi dengan teknik in vitro untuk mempelajari crosstalk antara morfogenesis pembuluh darah dan osteogenesis selama pengembangan konstruksi. Nah, yang selanjutnya yaitu metode. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif, penulis menggunakan pendekatan eksplanatif, yaitu adanya gambar ilustrasi yang diberi nomor dengan disertai keterangan penjelas setiap prosesnya. Sedangkan secara eksplisit, metode kualitatif ini disebutkan pada poin 2.4.5, qualitative analysis of capillary-like network formation. Sedangkan pada metode kuantitatif disajikan sebuah tabel mengenai dimension dan measure. Dan untuk metode ini, secara eksplisit juga disebutkan pada poin 2.4.7 yaitu quantitative real-time PCR. Sedangkan untuk tahap-tahap dalam metode penelitian ini ada 4 tahap besar, yaitu persiapan bahan, fabrikasi perancah, karakteristik perancah, dan pengembangan model tulang in vitro vaskularisasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang didapat. Penurunan modulus tekan dengan hidrasi uji swelling yang dilakukan di PBS 1X pada 30 derajat Celcius, didapat bahwa sampel menyerap air tanpa kehilangan bentuk aslinya. Uji tekan dilakukan pada perancah segera setelah pemrosesan penghasilan modulus tekan yang masing-masing memiliki penurunan yang jelas setelah rehidrasi. Perancah bioprinted KILNH 3D mendorong proliferasi sel, ditandai dengan permukaan scaffold atas penampang dan bawah pada setiap titik waktu ditunjukkan, dan setelah 24 jam, sel-sel yang menempel secara tidak homogen pada perancah dan beberapa agregat sel dapat terlihat. Sel-sel yang membentang di sudut lipatan scaf dan mulai mengisi ruang di dalam pori-pori makro. Hufech membentuk jaringan seperti kapiler. Pengorganisasian GFP ditandai dengan dalam waktu 24 jam, Hufech berbentuk bulat dan tidak terhubung tepat setelah penyemaian dalam hidrogel. Pada hari ke-14,
Mereka membentuk jaringan mirip kapiler yang kompleks dan saling berhubungan dan tidak ada perbedaan kualitatif antara kondisi eksperimental 1 dan 3 yang terbukti. Pematangan konstruksi tulang yang divaskularisasi dalam kondisi kultur yang berbeda, yakni ketika sampel dikumpulkan pada semua titik waktu dan dianalisis dengan pewarnaan histologis, dihasilkan tidak ada perbedaan kualitatif dalam hal jumlah dan ukuran lumens yang terlihat antara kondisi tersebut. Namun, ketika Hufex tidak ada HMSC yang memiliki perbedaan osteogenik adalah satu-satunya sel yang ada. Sel-sel ini tetap dekat dengan permukaan perancah dan tidak ada lumen yang terlihat pada hidrogel yang mengisi pori-pori makro. Pembentukan lumen Hufex dalam kondisi eksperimental 1 dan 3 selanjutnya dikonfirmasi oleh imunohistokimia CD31. Kondisi percobaan 2 bertindak sebagai kontrol di mana tidak ada sel yang diwarnai seperti yang diharapkan karena tidak ada Hufex yang dimasukkan ke dalam hidrogel. Analisis ekspresi gen melalui PCR, waktu nyata kuantitatif digunakan untuk mengukur diferensiasi osteogenik HMSC serta efek crosstalk antara osteoblast yang diturunkan dari HMSCS dan Hufex. Hasilnya secara keseluruhan, ekspresi gen osteogenik yang diuji meningkat seiring waktu. Setelah 14 hari dalam medium osteogenik, ALP overekspresi secara statistik signifikan untuk semua kondisi dan stabil setelah 14 hari. Untuk semua kondisi, RUNX2 diekspresikan pada level tertinggi pada 28 hari tanpa perbedaan yang signifikan secara statistik antara kondisi eksperimen. Meskipun cenderung meningkat, tidak ada perbedaan yang signifikan hingga hari ke-0 yang terdeteksi untuk ekspresi OCN dan BPS2, khususnya hanya dalam kondisi eksperimental 3 adalah ekspresi berlebih yang signifikan secara statistik dari OPN pada hari ke-28 yang diamati, secara signifikan lebih tinggi daripada kondisi eksperimental 1 dan 2, di mana media osteogenik hadir. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa pendekatan sekuensial induksi memungkinkan terjadinya vaskular osteogenik dalam ruang kultur yang sama. Pendekatan yang digunakan peneliti di sini merupakan langkah besar menuju penciptaan model yang secara progresif lebih realistis yang mungkin mencakup tipe sel tambahan seperti osteoklas atau osteosit. Bisa dilanjutkan jurnal yang selanjutnya. Artikel yang selanjutnya ini berjudul Co-culture of Human-Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Retinal Pigment Epithelial Cell and Endothelial Cell on Double Collagen Coat Honeycomb Film. Nah, identitas artikel ini seperti yang sesuai dengan judul tadi. Nah, artikel ini termuat dalam jurnal Akta Biomaterial volume 101 halaman 327 sampai 343 yang dipublish pada tanggal 1 Januari 2020. Artikel ini ditulis oleh Maria Teresa Callejo dan lain-lain yang secara online diterbitkan pada tanggal 8 November 2019 dengan rentang halaman 1 sampai 17. Artikel ini dapat diakses pada situs link yang ada tertera di sini. Abstrak. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa model kultur sel in vitro yang menandakan ciri fisiologis dan patologis dari retina luar sangatlah dibutuhkan. Penggantian jaringan buatan juga banyak dibutuhkan oleh pasien yang menderita penyakit retina degeneratif. Pada artikel ini dibahas tentang pengembangan sistem kultur bersama yang hanya didasarkan pada penggunaan human-induced pluripotent stem cell atau HIPSC derived cell. Secara singkatnya, pada artikel ini ditunjukkan bahwa perilaku sel sangat bergantung pada 3 variabel utama, yakni keberadaan tipe sel kedua dalam kultur bersama, lalu sumber sel endotel, dan sifat biomaterialnya. Lalu lanjut ke latar belakangnya. Latar belakang. Jutaan orang diperkirakan telah menderita degeneratif retina.
Seiring dengan peningkatan harapan hidup dan populasi dunia, Age-related macular degeneration or AMD, hal ini menjadi penyebab utama kebutaan permanen. Lapisan sel tunggal yang tipis di bagian belakang mata bersentuhan langsung dengan fotoreseptor juga menjadi rusak, yang akhirnya mengganggu homeostasis retina dan menyebabkan kehilangan penglihatan parah. Nah, pada artikel ini diambil langkah maju yang pertama kali dilakukan, yakni dengan cara mengeksplorasi potensi penggabungan teknologi Bright Figure or BV method dan Langmuir's Favor Technique or LS untuk mempersiapkan film berpori tipis yang dapat berdiri dengan bebas dan juga dilapisi lapisan kolagen LS tipis pada kedua permukaannya. Selanjutnya, tentang metode dari artikel tersebut, terdapat 19 metode atau tahapan yang diperlukan untuk melakukan kultur sel in vitro yang menandakan ciri fisiologis dan patologis dari retina luar. Nah, kesembilan metode tersebut, yang pertama adalah persiapan film berpori, tahapan kedua yaitu pemindaian mikroskop elektron, selanjutnya tahapan ketiga adalah WCA, yang keempat adanya pengukuran hambatan listrik, yang kelima adanya pengawasan stabilitas in vitro film BF. Selanjutnya pada tahapan ke-6 dilakukan deposisi film kolagen. Pada tahapan ke-7 dilakukan diferensiasi sel menuju sel endotel. Yang ke-8 adalah adanya analisis aliran sitometri. Pada tahap ke-9 dilakukan seleksi dan budidaya fraksi sel. Dilanjutkan pembelahan imunofluorensi tidak langsung dari EC pada tahap ke-10. Tahap ke-11 dilakukan uji serapan lipoprotein. Yang ke-12 dilakukan uji angiogenesis. Dilanjutkan dengan memproses honeycomb films untuk kultur sel pada tahap ke-13. Dan yang ke-14 dilakukannya diferensiasi dan kultur human-induced pluripotent stem cell ke sel epitel pigment retina. Ke-15 dilakukan pembibitan sel. Lalu pada tahap ke-16 dilakukan pewarnaan, pada tahap ke-17 dilakukan analisis of cell number, dan pada tahapan ke-18 dilakukan ethical aspect, dan yang terakhir adalah dilakukannya statistical analysis. Untuk hasil dan pembahasannya, dari penelitian yang telah dilakukan tersebut didapatkan beberapa hasil. Yang pertama, aspek morfologi film berpori terdapat 3 jenis film, yaitu BF1 sampai BF3, yang dicitrakan oleh SEM untuk menetapkan perbedaan dalam hal porositas di kedua bagian, yakni di bagian atas dan di bagian bawah. Hasil yang kedua adalah ditemukannya bahwa WCA bagian bawah secara signifikan lebih rendah daripada WCA bagian atas. Dan untuk ketiga bahan, maksud saya dari WCA bagian atas untuk ketiga jenis bahan, yaitu BF1, 2, dan 3. Untuk hasil ketiga, didapatkan hasil bahwa hambatan listrik mampu melintasi bahan berpori. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara bahan yang dikenai substrat beku atau di sini berupa BF1 dan BF2, sedangkan nilai hambatan listrik lebih tinggi daripada 2 sampel sebelumnya. Untuk hasil keempat, ditemukan bahwa honeycomb film ditemukan sangat stabil selama studi degenerasi in vitro, dan hasil yang kelima, di posisi LS films menciptakan permukaan yang halus, pori-pori yang ditemukan tertutup secara menyeluruh oleh lapisan kolagen, dan hasil yang keenam adalah jika ada terlalu sedikit sel dalam koloni lepas pada hari kedua, tidak ada diferensiasi yang terjadi. Juga kepadatan penyemaian lebih rendah dari 16.000 sel per cm persegi. Namun ketika kepadatan penyemaian 16.000 sel per cm persegi atau lebih, maka sel akan mengekspresikan 2 pola pertumbuhan yang berbeda. Dan dalam pola pertama, sel-sel akan mulai berkembang biak dengan cepat, dan pada pola kedua, sel berkembang biak sesuai dengan caranya dan lebih terkontrol, sehingga menghasilkan koloni yang lebih besar, dan akan muncul yang terakhir, ditemukan kompatibilitas film berpori yang dilapisi sebagai substrat sel yang dikultur pertama kali dan dievaluasi dengan menilai kepatuhan sel dan morfologi. Untuk kesimpulan dari artikel ini, didapatkan bahwa metode BF dapat digunakan untuk memodulasi sifat-sifat
polyactin honeycombs films, terutama dalam hal porosity, wettability, dan permeability. Secara keseluruhan, artikel ini dapat menjelaskan bahwa co-culture system mampu mensimulasikan fungsionalitas retina bagian luar. Penelitian selanjutnya akan menggunakan metode sistem tertutup untuk menjelaskan key biochemical signal dan interaksi antara HIPSC, EC, dan HIPSC, RP. Begitu selanjutnya akan dipaparkan mengenai artikel keempat. Baik, selanjutnya adalah artikel keempat yang berjudul In situ mRNA delivery from a hydrogel promotes osteogenesis of encapsulated mesenchymal stromal cells. Untuk yang pertama adalah identitas. Jadi artikel yang di-review tersebut termuat dalam jurnal Acta Biomaterialia volume 101 pada halaman 249 sampai 261. Artikel tersebut ditulis oleh J. Kertu dan lain-lain yang diterbitkan pada tanggal 10 November 2019 dengan rentang 1-13 halaman, serta artikel tersebut dapat diakses pada link yang tertera. Kemudian yang kedua, abstrak. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa hidrogel merupakan bahan yang menarik untuk dimanfaatkan pada diferensiasi sel induk atau storma mesenchyme atau mesenchymostem atau stormal cell, yang bisa disingkat MSC. Tetapi sifatnya lembut membuat hidrogel kurang cocok untuk mendorong osteogenesis yang efisien. Oleh karena itu, dalam studi di artikel ini dikembangkan sistem transveksi in situ dari MSC yang mudah. Dengan kata lain, artikel ini menyuguhkan sistem satu wadah yang sederhana yang digunakan untuk transveksi in situ mRNA untuk meningkatkan potensi osteogenik MSC dan keefisiensiannya. Kemudian latar belakang. Penerapan MSC dengan hidrogel dalam meningkatkan proses regenerasi tulang secara in vivo telah dipelajari selama bertahun-tahun. Namun karena sifatnya yang memiliki banyak air, hidrogel yang bisa digunakan dan disuntikkan merupakan hidrogel yang memiliki modulus yang jauh lebih rendah daripada jaringan tulang di sekitarnya. Sehingga penggunaan sistem ini untuk regenerasi tulang dirasa kurang optimal. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan memberikan obat yang bekerja berdasarkan mekanisme pensinyalan mekanotransduktif dan melampaui isyarat fisik dari sel hidrogel lunak. Cara ini secara artifisial memungkinkan untuk dilakukannya induksi MSC untuk merespon seakan-akan mereka berada pada substrat pro-osteogenik modulus tinggi. Hal yang membuat menarik adalah dengan penggunaan RNA untuk meningkatkan regenerasi jaringan karena efek biologisnya yang kuat dan sifatnya yang murah, serta hasil yang sangat menjanjikan dalam pengoptimalan hasil regeneratif. Kemudian metode, terdapat 13 metode dalam proses ini. Itu yang pertama adalah sintesis polydikio yang dilakukan dengan proses satu langkah. Kemudian yang kedua adalah sintesis gelatinor-bornin atau GLNB. Yang ketiga adalah polimerasi hidrogel dan kemudian hasilnya dibudidayakan pada suhu 37 derajat Celcius untuk durasi percobaan. Lalu yang keempat adalah analisis reologi yang dilakukan dengan menggunakan reometer. Ini dikendalikan oleh otak paralel yang bertujuan untuk menghasilkan pembengkakan sebelum dan sesudah nilai modulus. Kemudian yang kelima adalah pengukuran pembengkakan dan degradasi. Yang keenam adalah kultur MSC dan transveksi mRNA sebelum atau sesudah enkapsulasi. Yang ketujuh adalah screening viabilitas MSC menggunakan uji live ordered dan kit proliferasi. Yang kedelapan adalah analisis sitometri alir yang dilakukan dengan menggunakan sitometer Calibre Flow VAC atau BD Biosciences. Yang kesembilan adalah kuantitatif real-time RT-PCR yang digunakan untuk menjalankan sampel dengan parameter siklus yang cepat. Yang ke-10 adalah pewarnaan dan kuantifikasi pengendapan mineral, karena diferensiasi osteogenik untuk mendeteksi mineral endapan menggunakan rentang warna yang berbeda. Yang ke-11 adalah analisis kinetika rilis yang menggunakan gel yang mengandung konsentrasi gel yang sesuai. Yang ke-12 adalah analisis ukuran partikel dan potensi zeta yang ditentukan menggunakan hamburan laser dinamis. Kemudian yang terakhir adalah analisis statistik yang digunakan dengan perangkat lunak. Kemudian masuk pada hasil dan pembahasan.
Dan pembahasan dari penelitian ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah karakteristik hidrogel dan enkapsulasi MSC. Dalam bagian ini, 2 hidrogel dengan modulus berbeda disintesis dengan memodulasi konsentrasi gel NB 4% dan 10%. Karakteristik kedua komposisi dinilai baik pasca dan pra-pembengkakan. Pengamatan rasio pembengkakan menggunakan peningkatan yang signifikan untuk 10% hidrogel gel NB dibandingkan yang 4%. Selain itu, kedua komposisi gel NB tersebut juga diamati tingkat viabilitas selnya dan menunjukkan hasil yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar sel dapat hidup dengan baik setelah enkapsulasi. Lalu yang kedua adalah transfeksi MSC dengan mRNA mendorong osteogenesis dalam 2D. Setelah menentukan bahwa hidrogel gel NB mendukung kultur MSC yang berkepanjangan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi agen yang cocok untuk transfeksi mRNA. Ini yang digunakan adalah polyethylenimin atau PEI dan menunjukkan keefektifan sebesar 79% polyethylenimin atau 4-KDA-PEI, 77% polyethylenimin atau 40-KDA-PEI, dan 97% RNA IMAX. Dan ketiganya menunjukkan efisiensi transfeksi yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah in situ transfeksi MSC yang dikemas dalam hidrogel gelatin PEG. Komposisi yang dipilih adalah 10% gel NB. Agen transfeksi berupa blok IT kompleksan MSC digabungkan ke dalam 105 hidrogel. Lalu setelah 72 jam, MSC berhasil ditransfeksikan oleh semua jenis agen dan didapat hasil bahwa RNA IMAX menyajikan efisiensi paling tinggi, yaitu 42%. Sedangkan untuk PI 4-KDA sebesar 12% dan 40-KDA sebesar 18%. Kemudian yang keempat adalah enkapsulasi MSC dalam hidrogel yang dimuat mRNA meningkatkan potensi osteogenik pada bagian osteogenik. Pada bagian ini dilakukan uji dampak pengiriman mRNA 100 dan mRNA 143 langsung ke MSC yang dienkapsulasi dalam hidrogel gel PEG. Perbandingan dibuat dengan transfeksi in situ menggunakan agen transfeksi yang berbeda dan juga ke MSC yang telah ditransfeksi 24 saat pratransfeksi setelah menggunakan mineralisasi sebagai penanda osteogenesis. Lalu dihasilkan data bahwa transfeksi in situ menghasilkan lebih banyak mineral daripada pratransfeksi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Transfeksi in situ lebih efektif dari enkapsulasi MSC pratransfeksi. Data pada artikel ini juga menunjukkan bahwa adanya ruang lingkup untuk memajukan laju difusi dan keefektifan transfeksi in situ dengan memodifikasi basis formulasi hidrogel. Strategi dalam artikel ini yaitu menggabungkan antara modulator dari mechanotransduction dengan sistem terinfeksi in situ yang sederhana bisa menghasilkan sesuatu yang menjanjikan untuk peningkatan pembentukan tulang oleh MSC dalam hidrogel dan mungkin juga akan berguna di masa depan dalam rekayasa jaringan. Selanjutnya, review artikel kelima akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah artikel yang kelima dengan judul Enhanced Chondrogenic Phenotype of Primary Bovine Articular Chondrocytes in Fibrin Hyaluronan Hydrogel by Multiaxial Mechanical Loading and FGF18. Identitas. Jurnal yang direview adalah jurnal yang bertujuan untuk menguji interaksi antara sinyal biokimia yang dimediasi mekanik dan FGF18 pada proliferasi dan diferensiasi kondrosit. Pada artikular sapi primer yang tertanam dalam hidrogel berbahan dasar kondrokonduktif fibrin hyaluronan atau FB atau HA. Jurnal ini ditulis oleh Bernardo Antunes dan kawan-kawan dan dipublikasikan online pada tanggal 23 Januari 2020. Selanjutnya adalah abstrak. Peneliti menyelidiki efek dari FGF18V pada kondrosit primer yang diunggulkan dalam fibrin 3D hydrogel berbasis hyaluronan FB or HA dalam kondisi pembengkakan bebas dan pembebanan mekanis yang belum diketahui sebelumnya. Konstruksi hydrogel
sel dengan ada atau tidak adanya FGF18V dimuat dalam bioreaktor penerimaan sendi yang dibuat khusus diikuti untuk perubahan anabolik dan ekspresi gen katabolik dan produksi ACM. Penggabungan ini memberikan model praklinis yang efisien untuk evaluasi berbagai modalitas terapi tulang, rawan, dan sendi. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang diadakannya penelitian ini yaitu karena artikular cartilago minim gesekan efisien dalam menahan beban, terdiri atas kolagen, yaitu adalah bahan yang paling banyak, fibrin, proteoglikan, serta kondrosit yang terspesialisasi dan memiliki densitas yang rendah. Cartilago artikular tidak memiliki pembuluh dan minim lapisan perikondrial, sehingga ketika rusak tidak memiliki jaringan yang efektif dalam mengembalikan kondisinya. Pada umumnya sifatnya irreversible dan pada beberapa kasus dapat menyebabkan cartilage loss permanen serta osteoartritis. Kemudian beberapa metode telah dilakukan untuk meregenerasi jaringan cartilago seperti teknik operasi seperti kondroplasti abrasif, mikrofraktur, dan spongialisasi, tetapi gagal dalam membuat seperti sedia kala. Studi sebelumnya juga telah menggabungkan pembebanan mekanis dengan suplementasi. Faktor pertumbuhan seperti faktor pertumbuhan fibroblast 2, mengubah faktor pertumbuhan beta, faktor pertumbuhan seperti insulin 1, seperti kemudian protein osteogenik 1 untuk memodulasi fenotip kondrosit, proliferasi, dan laju biosintesis. Oleh karena itu, peneliti melakukan penyelidikan terhadap efek dari FGF18V pada kondrosit primer yang sangat potensial untuk terapi tulang rawan dan sendi. Selanjutnya adalah metode. Terdapat 8 tahapan yang dilalui untuk melakukan pengujian ini. Yang pertama adalah memproduksi fibrin HA hydrogel yang dibuat dengan perbandingan 3,2:1 antara fibrin dan HA. Yang kedua adalah isolasi kondrosit dan pengondisian kultur. Kondrosit diisolasi dengan menggunakan sekuensial pronase dan kolagenase. Yang ketiga adalah pemuatan mekanis, yaitu pembudidayaan konstruksi hidrogel kondrosit secara bebas dalam kondisi pembengkakan untuk memungkinkan perlekatan sel, kolonialisasi, dan juga inisiasi deposisi dari ECM. Yang keempat adalah uji dari biokimia. Kemudian, yang kelima adalah analisis dari ekspresi gen, yang keenam adalah histologi, yang ketujuh adalah immunohistochemistry, dan yang kedelapan adalah analisis statistik. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk menguji respons biologis kondrosit dalam hidrogel, terdapat pemuatan mekanis dan stimulasi FGF18V, DNA, dan konten dari SDAG dihitung setelah 19 hari dari kultur. Semua sampel independen dari penerapan pembebanan mekanis dan atau FGF18V menunjukkan konten DNA yang serupa jika dibandingkan dengan sampel kontrol pada hari kelima sebelum pembebanan GBR1A. Selanjutnya, kelompok sampel yang terpapar, pemuatan mekanis menghasilkan lebih SGAG secara signifikan dinormalisasi ke konten DNA jika dibandingkan dengan sampel yang dibongkar, keduanya ada atau tidak adanya FGF18V. Dengan P kurang dari 0,01 untuk tidak ada kelompok F18 dan F18 10 nanogram. Pada P kurang dari 0,001 untuk kelompok F18 pada 100 nanogram di GBR1B. Exposure tunggal dari konstruksi ke FGF18V tidak secara signifikan mempengaruhi SGAG produksi pada kedua konsentrasi dibandingkan dengan sampel tanpa F18V. Selanjutnya, untuk menilai lebih lanjut efek dari perawatan produksi SGAG ini, dilakukan pewarnaan dengan safranin atau fast green yang dilakukan pada GBR2 dan dikuantifikasi pada GBR3. Stimulasi mekanis menyebabkan peningkatan deposisi GAG jika dibandingkan dengan kontrol yang dibongkar dengan atau tanpa FGF18V. Temuan ini sejalan dengan hasil dari SDAG atau DNA. Selain itu, suplementasi dari FGF18V tidak meningkatkan deposisi proteoglikan seperti yang terlihat sebelumnya di DMNB, pengujian standar logam. Selanjutnya, pewarnaan imunohistokimia ACAN dinilai pada GBR3.
Hasil ditemukan sejalan dengan hasil SDAG atau DNA dan dengan safranin atau fast green menampilkan peningkatan produksi ACAN dan deposisi saat terkena pembebanan mekanis. Begitulah lebih jelas bila dikombinasikan dengan 100 nanogram per mililiter FGF-18V dan tanpa suplementasi. Selanjutnya. Tanpa suplementasi FGF-18V. Efek sinergis dari pembebanan mekanis dan FGF-18. Selanjutnya. Terakhir adalah kesimpulan. Aplikasi klinis dari platform berbasis hidrogel yang dikombinasikan dengan varian FGF-18 selektif, terutama bila dikombinasikan dengan protokol rehabilitasi bantalan beban parsial, dinilai bermanfaat. Mengingat keuntungan dari masing-masing rangsangan yang diterapkan berbeda, faktanya bahwa platform ini bisa diinjeksikan dan ditautkan secara in situ. Maaf, bisa di-scroll. Dalam prosedur invasif minimal rawat jalan menjadikannya platform yang menarik, terjangkau, dan mudah diterjemahkan untuk aplikasi klinis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari kelima artikel tadi, terdapat persamaan dan perbedaan. Yang pertama, persamaannya yaitu dari kelima artikel di atas terlihat pada tema besar dan bahasan pokoknya, yaitu mengenai sitologi. Sitologi sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel, di mana pada artikel tersebut, sel-sel dimanfaatkan dalam rekayasa ilmiah dengan cara dikombinasi yang nantinya akan menghasilkan penemuan-penemuan baru di dunia ilmiah yang sangat bermanfaat. Kemudian perbedaan. Dari kelima artikel yang telah direview, terdapat beberapa perbedaan yang ada, di antaranya yang pertama, dari artikel pertama yang menjadi pembahasan utama adalah rekayasa konstruksi untuk pemeliharaan dan perluasan sel-sel yang diperlukan untuk pembuatan tulang rawan. Kemudian artikel kedua menyoroti pengembangan model tulang vaskularisasi in vitro. Artikel ketiga dilakukan penelitian dari pengembangan sistem kultur bersama. Kemudian artikel keempat berisi penelitian sistem satu wadah yang sederhana. Kemudian artikel kelima menyelidiki efek FGF-18V pada kondosit primer yang diunggulkan dalam fibrin 3D hydrogel berbasis hyaluronan FPRHA dalam kondisi pembengkakan bebas dan pembebanan mekanis yang belum diketahui sebelumnya. Selanjutnya, pada kelima artikel di atas terdapat perbedaan penggunaan bahan yang digunakan untuk rekayasa biologis. Pada artikel pertama menggunakan mikrofluida alginat fibronectin atau Chondrobec. Pada artikel kedua menggunakan gelatin nanohidroksiapatit yang merupakan perancah bioprin. Kemudian artikel keempat menggunakan hidrogel dan artikel yang kelima menggunakan FGF-18V. Sedangkan untuk artikel ketiga mengamati 3 variabel utama dari penelitian. Selanjutnya, dalam artikel yang telah direview, metode dalam penelitian yang dilakukan oleh para peneliti memiliki tahapan dan metode yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan penelitiannya. Misalnya, dalam artikel pertama, peneliti membutuhkan 11 tahapan untuk melakukan penelitiannya. Sedangkan untuk artikel kedua, peneliti menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pada artikel ketiga, sang peneliti membutuhkan 19 tahapan dalam penelitiannya. Selanjutnya, untuk artikel keempat, terdapat 13 metode yang digunakan. Sedangkan yang terakhir, untuk artikel kelima, terdapat 8 tahapan yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Untuk perbedaan keempat, terkait kelima artikel di atas memberikan hasil penelitian yang berbeda-beda. Pada artikel pertama, didapatkan informasi bahwa rekayasa yang dihasilkan dapat menyediakan lingkungan biomimetik yang sesuai untuk pembentukan tulang rawan hyalin in vitro. Pada artikel kedua, didapatkan bahwa sampel menyerap air tanpa kehilangan bentuk aslinya. Pada artikel ketiga, didapatkan bahwa metode BF dapat digunakan untuk memodulasi sifat-sifat polyactin honeycomb films. Dan pada artikel keempat, didapatkan informasi bahwa transfeksi in situ lebih efektif daripada enkapsulasi MSC pratransfeksi. Dan pada artikel terakhir, aplikasi klinis dari platform berbasis hidrogel yang dikombinasikan dengan varian
FGF18 selektif, terutama bila dikombinasikan dengan protokol rehabilitasi bantalan beban parsial dinilai bermanfaat. Baik, sekian presentasi kelompok kami mengenai review 5 artikel dari jurnal internasional, serta persamaan dan perbedaan kelimanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.